Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Jumadi, Prodi Manajemen Dakwah semester 4. Kali ini saya akan membuat video yakni untuk sebagai tugas PNS dari dosen pengampun kita di Persela Pendidikan IPB. Tonton terus sampai habis. Pokoknya ikuti terus video kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam konten video yang saya bikin pada hari ini. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang menonton video ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, mohon izin perkenalkan nama saya Muhammad Jumadi. Saya Prodi Manajemen Dakwah semester 1. Kali ini saya akan membuat video yang berjudul Kebudayaan Islam. Yakni saya ambil tema sejarah akikah, tentang akikah, terus pembagian-pembagian akikah, sunah-sunah terdapat dalam akikah. Di mana saya bikin video ini dari tradisi di lingkungan sekitar saya, tempat tinggal saya, yakni di Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas. Mungkin teman-teman semua terdapat beberapa perbedaan di berbagai wilayah tentang cara pelaksanaan akikah. Silakan simak video yang saya bikin pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya tersampaikan dengan lancar, dengan jelas. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin, di sini saya sudah bersama narasumber kita, yakni Bapak Ustadz Samduri. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Kali ini beliau akan menerangkan sebuah tentang asal-usul akikah, tentang cara pelaksanaan akikah. Di sini alhamdulillah kita ambil barokahnya, kita ambil ilmu dari beliau. Silakan teman-teman nanti simak. Ada beberapa pertanyaan juga nanti saya lontarkan kepada beliau. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan untuk muqaddimah. Tafadhol. Terima kasih Anak Jumadi yang telah meluangkan daripada surat waktunya pada malam hari ini untuk memenuhi daripada tugas beliau. Kami juga termasuk adalah alumni dari kampus Daya Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala hadi jamil ni'matillah bi qauli la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimat dimanapun kita berada, dalam konten ini kami sampaikan seandainya kalau ada kesalahan, kekeliruan tolong diluruskan, dan seandainya kesalahan kami juga mohon maaf. Sama-sama kita belajar mengharap daripada ridha Allah. Dengan adanya belajar di media bukan sok kita menggurui para panjenengan sedaya, tapi meluangkan waktu untuk kita sama-sama berpikir untuk dalam kemajuan zaman pada saat ini melalui dakwah digitalisasi. Insya Allah digitalisasi ini ada dakwahnya kita benar kalau digunakan kontennya ini dengan cara yang benar, dan akan menjadi salah ketika kontennya ini sangat
dalam mereview pembuatan konten, mengeluarkan dan hadisnya yang salah. Seandainya salah, tolong semuanya kita luruskan bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dikehendaki, yang dimaksud oleh beliau Ananda Jumadi itu tadi, yaitu tentang apa Ananda? Sejarah dari akikah, Pak. Sejarah daripada hakikah. Sejarah daripada hakikah sebelum tercetusnya syariat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang jahiliyah, orang suku kafir Quraisy itu juga melaksanakannya, tetapi tidak sama dengan kita sebagai tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ketika zamannya orang suku kafir Quraisy, zamannya jahiliyah? Mereka ketika orang suku Quraisy, orang jahiliyah, ketika rasa bangganya saudaranya, orang tua mereka melahirkan anaknya seorang laki-laki, biar akan menjadi dampingan hidup mereka orang tuanya ini, rasa bangganya, maka orang jahiliyah menyembelih orang anak laki-laki 2 ekor kambing. Dan kemudian caranya tidak sama seperti kita. Mereka darahnya diambil, kemudian darah kambing yang mana ketika orang jahiliyah itu darahnya diambil kemudian dioleskan di kepalanya, di kakinya. Misalkan dia untuk pengobatannya mereka dioleskan ke perutnya bagi yang sakit. Itulah caranya orang jahiliyah waktu zamannya itu, orang suku kafir Quraisy. Nah, kemudian dengan tuntunan dan ajaran daripada syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada saat ini kita rasakan, yaitu dengan makna orang yang melakukan pada saat ini disebut dengan hakikah. Hakikah itu aslinya adalah hak, itu artinya adalah tebusan, ataukah haqqoh itu artinya adalah potongan. Potongan ataukah memotong sifat-sifat ketika anak kita namanya manusia ini sampai ujur dewasa mempunyai sifat hayawani. Al-insanu hayawanun natek, manusia itu sama dengan hewan, tetapi Allah menakdirkan kepada kita mempunyai sifat dan pemikiran. Nah, sifat-sifat dan pemikiran itu ketika kita tidak gunakan dengan rasa maksimal, sama kita seperti hewan. Maka kata-kata itu ditambahnya kita manusia itu adalah kata-kata natek, adalah diberikan oleh Allah kelebihan sifat dan pemikiran. Kalau kita tidak mempunyai sifat, kelebihan untuk dan pemikiran kita, maka sama seperti hewan. Nah, artinya dengan hakikoh, dengan tebusan itu tadi, maka sifat kehewanan kita sebagai manusia ini, maka dari kecil lah dipotong. Rasa gembiranya kita orang tua, saudara lama yang kita rindukan, tidak mempunyai anak, kemudian langsung lahir dengan rasa syukurnya, kita hakikoi. Ya, itu dilaksanakan tentang sejarah hakikah itu tadi Ananda Jumadi. Nah itu bagaimana? Baik Pak, sejarahnya apa sih hukum akikah itu tersendiri dalam pandangan Islam, Pak? Hukum hakikah sendiri menurut pandangan Islam dicetuskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hukum hakikah itu adalah sunnah muakkad. Apa arti daripada sunnah muakkad? Sunnah yang hampir mendekati wajib tetapi tidak wajib. Artinya ketika kita mampu, misalkan Ananda Jumadi ketika nantinya dewasa mampu, alhamdulillah Allah menitipkan harta yang lebih bagi kita, anak Ananda Jumadi dengan rasa bangganya, alhamdulillah pernikahan kami baru walaupun seumur jagung 2 tahun, dikaruniai Allah anak laki-laki. Ketika kita mampu langsung hakikah lah. Nah,
hakikah itu disunahkan di dalam hadis ketika Rasulullah. Kata hadis Rasulullah yang disunahkan adalah ketika sang jabang bayi ini berusia 7 hari. Kemudian dengan rasa hakikah itu tadi sambil memotong rambut anak sang jabang bayi dan diberikan nama-nama yang baik. Itulah sunnah-sunnah di dalam hakikah. Kira-kira bagaimana menurut Anda Jumati? Wah, ada jawaban. Hukumnya bukan wajib Pak ya, melainkan sunnah muakkad yang mendekati wajib Pak ya. Ya. Jadi hukumnya menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah hakikoh adalah sunnah muakkad. Iya. Sunnah tapi hampir mendekati wajib. Baik Pak, di sini untuk akikah tersendiri, kalau menurut pandangan saya selama di masyarakat ini ada terbagi menjadi 2 macam Pak, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Apakah itu benar Pak? Atau iya. sama? Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih. Kami jelaskan Ananda Jumati tentang berapakah yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan seorang anak yang untuk dihakikahi. Jadi hakikah untuk anak laki-laki disunahkan sunnah muakkadkan anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Nah, untuk yang perempuan itu 1 ekor kambing. Tentunya 1 ekor kambing ini 1 ekor kambing yang sudah poel, yang sudah dewasa. Kalau kita anak ibaratnya itu anak laki-laki itu yang sudah bujang, jangan terlalu kecil ego. Karena terlalu kecil ketika belum poel, giginya belum lepas, itu namanya belum poel, itu kurang disunahkan. Terlalu kecil apalagi kambingnya kurus pula, kurang bagus ya. Nah, lebih baik kambing yang gemuk, yang bagus, ataukah dengan hakikah. Misalkan anaknya 2 mampunya beli sapi, hakikah dengan sapi, tidak apa-apa. Menurut daripada ajaran yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bayi laki-laki dihakikahkan dengan 2 ekor kambing, dan ketika bayi perempuan dihakikahkan 1 ekor kambing. Riwayat hadis Ahmad 158 ataukah sampai hadis Tirmidzi 1513 dan Ibnu Majah 3663. Insyaallah sanadnya hasan hadis tersebut. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Bapak itu untuk laki-laki 2 kambing Pak ya, terus perempuan itu 1 ekor kambing. Untuk kriteria atau jenis kambing itu tersendiri, itu bisa perempuan bisa laki-laki atau terkhususkan laki-laki Pak? Iya. Terima kasih. Kita sesuai dengan hukum syariat dan adat istiadat. Biasanya untuk hakikah itu adalah menjadi dambaan adalah kambing laki-laki. Tidak ada kambing perempuan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kambing perempuan itu tadi gemuk, kalau ibaratnya kita orang dari suku Jawa itu majer, tidak ada kambing yang lain yang laki-laki, apakah itu boleh? Nah, apakah itu boleh? Apakah diterima di sisi Allah atau tidak? Hakikahnya tentang nerima ibadah diterima atau tidaknya itu ada terlepas daripada syariat kita. Yang tahu adalah Allah dan amalan kita, keikhlasan daripada hati kita. Nah, tapi adat dan istiadat kebiasaan orang suku Musirawas ini, lembaga orang-orang tetua kita yang lebih dahulu adalah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sehat, yang besar, bukan kambing yang kurus atau kambing yang sakit. Ketika anak perempuan 1 ekor kambing laki-laki yang sehat pula, jangan kambing yang sakit. Itu Ananda Jumati. Kira-kira
sudah bisa dimengerti dan dipahami. Insyaallah semoga barokah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Pak, di sini ada sedikit lagi Pak kita mengkaji ya biar kita sampai tuntas ya guys ya, biar ilmunya tersampaikan. Jadi inilah tradisi di daerah kami. Di sini Pak, apakah boleh di saat kita nanti dewasa, misalkan saat kita kecil, mohon maaf, orang tua kita tidak mampu untuk mengakekahkan anaknya tersendiri. Nanti ketika kita dewasa, itu kita mempunyai sedikit rezeki, mempunyai penghasilan sendiri, apakah kita boleh mengakekah diri sendiri, Pak? Oh iya, Ya. Masya Allah, tabarakallah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk namanya hakikah, itulah tadi namanya sunnah muakkad dari awal yang kami sampaikan. Ketika di kategori sunnah itu tadi dihakikatkan kita mampu ketika kita bayi itu tadi usia 7 hari dari selesai dilahirkan, itu karena kita mampu. Kalaupun kita tidak mampu, mampunya baru kita dewasa. Kebetulan nak cuma misalkan Salman nanti usia 30 tahun menikah, kemudian mampunya pas waktu menikah kebetulan alhamdulillah banyak rezeki, akhirnya saya mau menikah sekaligus hakikah. Nah, bagaimana? Apakah itu sah? Sah, karena hukumnya adalah sunnah muakkad. Ketika mampunya kita waktu usia kita 30 tahun, Allah nitipkan rezeki yang lebih bagi kita usia 30 tahun. Ketika masih kecil kita Allah belum nitipkan rezeki, tidak apa-apa. Jadi hukumnya tetap sah, boleh. Jadi itu ya ketika anak najubadi, jadi 2 ekor kambing untuk dihakikahkan ketika mau menikah. Nah, kemudian kebetulan pula calon istrinya dia juga belum mampu, nak mau hakikah kok sekaligus itu. Nah, sekaligus hakikah juga tidak apa-apa. Dan tujuan dari makna daging hakikah itu tadi adalah kita masak dengan matang, kita bagikan ke tetangga-tetangga kita, orang yang hadir yang memberikan salam kepada kita. Ada pertanyaan lagi, mungkin ada lagi, apa mungkin perbedaannya hakikah dengan kurban? Nah, jadi jangan salah kita antara hakikah dengan kurban. Silakan. Jadi untuk akikah tersendiri itu kita bagikan yang berupa matang ya, Iya. berupa matang. Dan Sudah kita masak. Agar mempermudahkan penerima, tidak merepotkan, karena kita niatnya syukur ya, Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah lebihkan kepada kita, maka kita hakikahkan, kita tebuskan pada diri kita, tidak gantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terakhir nih teman-teman. Terakhir nih Pak ya. Iya. Biasanya di daerah khususnya Desa Dharma Sakti, umumnya Kabupaten Musirawas ini, prosesi apa saja sih yang dilakukan ketika acara akikah itu tersendiri, Pak? Seperti atau yasinan kah, atau doa bersama aja kah, atau gimana? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Prosesi waktu hakikah yang sangat disunahkan adalah kita melakukan suatu amalan-amalan yang baik, karena berkaitan dengan apa? Rasa syukurnya kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan rezeki yang baik kepada kita, rezeki yang lebih kepada kita. Dan disunahkan itu apa? Kita dengan bacaan-bacaan sholawat, memuliakan daripada Rasulullah. Di antaranya kebiasaan orang-orang kita yang ada di lingkungan Dharma Sakti ketika hakikah, yaitu membaca Al-Barjanji ataukah Situduror. Nah, baca Al-Barjanji itu biasanya dibaca dari Atiril pertama, kemudian Atiril kedua, Atiril ketiga, kemudian Makhlul Qiyam yang keempat, itu dengan bacaan-bacaan sholawat. Kemudian sang jabang bayi itu tadi ketika dia masih diberikan nama yang baik. Kemudian kita sudah dewasa, ya kita masak. Nak mau dicukur rambutnya lagi, rasanya tidak mungkin, cukup kita bagikan dengan tetangga-tetangga kita sekeliling yang ada di samping kanan kiri kita.
dan kita sedekahkan tamu-tamu kita yang hadir, saudara-saudara yang kita yang hadir. Itu juga termasuk suatu hal yang baik ketika kita mampu. Itulah mana hakikat. Oke? Selain membaca berjanji, apakah ada tradisi lain, Pak, di lingkungan kita? Seperti ada bendera, atau potong rambut, atau gimana, Pak? Tradisi kebiasaan daripada di luar syariat agama itu adalah ada bendera, kemudian dikelilingi, kemudian air kelapa itu tujuannya dimasukkan, ditiupkan itu di situ kebiasaannya kita ketika hakikah pada saat ini di sini di desa Dharma Sakti, tidak di Dharma Sakti saja, melainkan di Jawa itu pula kadang-kadang mereka malah lebih besar. Itu di situ ada sennya 2.000, 5.000. Itu gunanya apa? Biar adik-adik yang ada di sekeliling itu merasa senang. Besok jadilah untuk sanggup sekolah. Bahkan ada yang diyakini ketika orang yang berdagang, dari karena berkahnya sholawat dibacakan sholat orang banyak yang hadir pada saat itu, duit itu disimpan, dilipat, dimasukkan dalam laci di mana mereka berdagang. Ada yang berkeyakinan semacam, apakah itu sah atau boleh? Tergantung daripada niatnya. Innama a'malu binniat wa innama likulli imri'in manawa. Tergantung daripada niat kita bersama. Tujuannya kita suatu hal yang baik, Allah memberikan suatu kebaikan pada diri kita. Baik, teman-teman, di sini saya bertanya kembali, apa saja sih, Pak, untuk sunnah-sunnah dalam penyelenggaraan akikah tersebut, Pak? Sunnah-sunnah di dalam hakikah, apa sih yang harus kita lakukan ketika pelaksanaan hakikah? Yang terutama adalah ketika dari penyembelihannya, kita dengan membaca bismillah dan sholawat untuk Rasulullah, dengan rasa syukurnya kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk pelaksanaan hakikah ini ketika anak atau sang jabang bayi lahir ketika usia 7 hari dari hari kelahirannya itu tadi, dan kemudian disunahkan lagi selesai 17 hari ketika 7 hari ketika kita anak sang jabang bayi baru lahir, ataukah 11 hari, ataukah 21 hari, ataukah 41 harinya selesai melahirkannya. Karena hukumnya untuk hakikah itu adalah sunnah muakkad. Dan selain daripada itu, sunnah-sunnahnya dalam hakikah yaitu diantaranya pemberian nama yang baik, kemudian tradisi dan keadaan biasa yang ada kita di desa Dharma Sakti ini adalah pembacaan al-berjanji dari atiril pertama, kedua, ketiga, terus keempat mahalul qiyam. Selesai itu pemotongan rambut. Selesai dari potongan rambut itu tadi dicukur, ditimbang. Rambut sang jabang bayi itu ditimbang, berapa gramkah ini. Nah, kemudian diberikan emas. Dari rambut itu dihadiahkan, diberikan kepada siapa? Orang yang berhak, saudara kita, tetangga kita yang kurang mampu. Nah, itu disunahkan di dalam hakikah. Dan pemberian nama anak sang jabang bayi selesai melahirkan itu diberikan nama-nama yang baik. Kalau misalkan pada saatnya mereka kepingin jadi anak yang soleh seperti Ananda Jumadi, ini orang tuanya juga berpikir Muhammad Jumadi. Nah, ini saya contohkan. Berarti arti Muhammad itu adalah salah satu nama orang yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Muhammad Rasulullah. Nah, Jumadi mungkin diambil dari orang tua itu kata Jamada, mungkin waktu Jumadi Lawal kalau orang Jawa seperti itu. Seperti kalau nama saya asli orang suku Jawa ya Samduri. Ya, Samduri tidak dikasih nama Muhammad Samduri, tidak. Karena orang dulu sebelum ini mungkin orang tua belum mengenal daripada nama-nama yang baik. Yes, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang kita sudah mengenal pengetahuan luas tentang ajaran Islam, yang anak-anak saya, masa kalau laki-laki saya tempelkan awalnya adalah Muhammad. Seperti anak kami yang pertama, Muhammad Ainul Yakin. Muhammad adalah orang yang dipuji, Ainul Yakin orang yang tajam penglihatannya.
seperti itu, nama-nama yang baik. Oke. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah dari awal menonton video ini. Pada intinya kita semua dalam proses tahap belajar. Benarnya datang dari Allah, kesalahan itu kekhilafan dari kami yang maha fakir, yang kami kurang ilmu. Mohon teman-teman kita saling sharing, kita saling pembelajaran. Adapun benarnya silakan teman-teman ambil, ya. Adapun salahnya mari kita benahi sama-sama. Allahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman video kali ini, konten dari saya. Semoga kita semua dapat berjumpa di lain kesempatan. Silakan teman-teman like, komen, dan share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan dakwah ini tersampaikan di seluruh penjuru dimanapun saudara kita berada. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ustadz Samduri. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu saudara Muhammad. Terima kasih atas ilmunya. Dan demikianlah video dari saya. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.